Kita dengarkan pemaparan berikutnya dari Bapak Dr. Haiman Siregar selaku tokoh nasional. Terima kasih moderator, Sidarto, Saudara Musa, rekan sekalian. Jadi memang kalau Bu saya undang, saya tuh walaupun males musikan, apalagi kalau topik ini sebenarnya topik yang saya kira yang hampir tiap minggu kita gelutin selama hampir 13 tahun. Jadi kalau menambahi apa yang dikatakan oleh Pak Sidarto, sebenarnya kita ini kan akan menghadapi pemilihan presiden yang keempat, dan dengan pengalaman kita 3 kali pemilihan presiden, saya cenderung melihat bahwa yang ada ini yang makin besar itu ketidakpercayaan dan ketidakpuasan. Artinya pemilihan presiden yang akan datang ini, saya nggak akan melihat banyak kejutan. Jadi bahkan kalau saya mau katakan kegiatan politik kita dalam demokrasi kita ini sudah cukup sebenarnya, kalau istilah di kedokteran ini, jadi dokternya nggak perlu kerja, cukup pakai alat gitu. Jadi untuk bikin diagnosa yang sebenarnya itu pantang. Sekarang ini sebenarnya dengan makin canggihnya IT dan lain sebagainya, survei-survei ini sebenarnya sudah cukup menunjukkan politik kita. Jadi saudara Bursa berapa kali, saudara Mulyana dan lain sebagainya ya, berdiskusi dengan saya, sebenarnya maunya rakyat ini bisa disurvei, apa kampanye yang mau didengar rakyat juga bisa disurvei, ya kan? Siapa yang mau dipilih rakyat juga sudah bisa survei. Cuman yang saya mau katakan tadi itu kan hanya meminta. Jadi seakan-akan kita ini sudah terlepas politik dan nanti kehidupan negaranya sendiri. Jadi kalau kita lihat nanti ada program negaranya seperti di Amerika, kalau kita bilang tadi kita puji-puji Amerika Barat itu juga sudah berjalan demokrasinya, masih ada. Pada akhirnya negara itu juga programnya itu aja, yaitu gunting subsidi, naikin pajak, itu aja. Sampai sekarang, sampai si Obama nggak bisa datang ke Bali. Hanya karena itu. Utangnya boleh bayar. Ya itu. Jadi maksud saya utang dan minyak. Jadi sekarang ini sebenarnya kita mau pilih pemilihan ini buat apa? Itu maksud saya. Sudah jelas, survei udah bisa nunjukin Jokowi gitu. Tapi nanti kan pertanyaan itu apa Jokowi bisa apa merubah program tadi bahwa bukan naikkan pajak, nggak akan motong subsidi, ya nggak bakalan. Karena memang bukan, artinya begini. Yang saya mau katakan sebenarnya saya takutnya begini. Demokrasi ini sebenarnya kan, kalau yang kita mau ini adalah suatu sebenarnya cara untuk memilih atau mengangkat pemerintah yang paling ideal. Belum ada cara lain. Ada cara lain banyak, manifesto juga bisa. Kalau pakai tembak-tembakan pasti yang menang Darto kali ini. Saya mungkin bisa menang juga. Tapi kalau melalui pemilu pasti kita enggak gitu. Bukan kita punya tua gitu. Jokowi pasti menang. Jadi maksudnya gini, apapun yang kita bicarakan sebenarnya kita nggak bisa lepas dari konteks tadi yang disebut tadi, tujuan kita mempunyai negara. Karena kalau sebenarnya kalau sekarang ini kan kita nggak ada pemerintah, negara ini jalan, masyarakat jalan yang disebut autopilot itu. Jadi kalau kita dijajah Belanda, sampai sekarang tuh saya kira pembangunannya sampai tahap sini, nggak kurang nggak lebih, kadang-kadang bisa lebih. Kalau usah kita merdeka juga kesini juga sampainya gitu. Tapi kan kita nggak mau gitu, makanya kita milih negara, kita berperang. Pak Darto ini ikut gerilya, saya nggak tahu masalah waktu kemudian kita sih dengan ceritanya aja. Kita terus melawan. Cuman yang sampai kembali tadi, pada kalau kita bicara hari ini dan besok 2014 pemilihan legislatif pemilihan presiden, saya kira nggak banyak yang kita bisa kejutan-kejutan yang artinya tadi udah jelas. Kalau bagi partai udah jelas Pak Darto ya, rekrut partai ini kan fans club aja itu loh, rekrutmennya udah jelas 90%.
dari caleg lama dikasih lagi maju, nggak pernah dikoreksi gitu loh, mana yang beres mana yang nggak beres. Bahkan yang udah ditangkap pun bilang kita bela itu kader baik gitu, gila. Ya. Itu nanti caleg-caleg berikutnya, kalau dari Pramono Anung nih temannya Pak Darto dia bilang ke saya, Bang yang datang itu nomor 1 cukong banyak duit, nomor 2 bekas pejabat banyak duit, nomor 3 artis kurang banyak duit tapi nganterin popularitas, aktivis itu nomor 4 dia bilang. Nomornya itu begitu. Jadi kalau kita lihat nanti, kalau 90% anggota DPR yang udah busuk ini kepilih lagi separuhnya Pak, ya udah jadi 45% dari mereka itu masuk kan. Nanti sisanya itu yang disebut 4 dari 4 golongan tadi, pedagang, yang Pramono Anung ini, bekas pejabat, bekas bupati, bekas jenderal, artis, sama aktivis ini, ya isinya ya bajingan sama bajingan lagi tambah. Apa yang mau kita harapkan dari pemilihan umum ini sebenarnya begitu? Jadi enggak, ini pasti dong, ini kan survei. Kau apa? Maksud saya begini, sekarang ini kita nggak bisa lagi sebenarnya, nggak bisa juga kita mengabaikan survei-survei segala macam. Karena itu sebenarnya bagian daripada kemajuan zaman. Jadi kecepatannya juga lebih tepat. Ya sekarang bisa benar-benar kan, kalau bursa yang mau jadi bupati, dan orang bilang, Cak, kirim dulu survei. Rakyat mau dengar apa gitu. Itu ada bayarannya gitu. Itu kalau misalnya karena udah maju semua, jadi politik itu dirubah menjadi sebenarnya advertising. Jadi udah tahu, nggak usah kau pasang baliho, karena kau udah dilatih dikenal orang. Jadi misalnya gini, kenapa kalau Bank Mandiri, BCA itu ngerti, dia nggak usah lagi pasang billboard, karena billboard itu dia udah pasti dikenal. Dia dikenal karena sebenarnya kinerjanya itu. Kalau kinerjanya makin bagus pasti tambah, ya kan? Tapi tetap aja mereka mesti pasang billboard hanya untuk gengsi gitu. Jadi politik itu juga begitu. Jadi kalau nanti orang kayak Wiranto, orang kayak Megawati segala macam mau pasang billboard itu sebenarnya ya untuk gengsi aja sebenarnya. Tapi kembali, apakah mereka mau dipilih karena kinerjanya? Itu yang bagi saya nggak mungkin mereka mau. Jadi politik pencitraan sekarang ini itu yang menurut saya menjadi bagian utama dari politik Indonesia ini. Jadi yang saya bilang tadi ya, apa yang kata Pak Darto mengenai demokrasi ini, saya kira nggak akan ada yang membantah. Demokrasi kita ini sudah kebablasan ya kan, atau ya kan, kalau diterusin juga madring terus seperti ini, kalau nanti tiba-tiba seperti di Amerika ada kesejahteraan yang terganggu, karena itu kan sudah menjadi hukum ya. Kalau demokrasi ini karena nggak efektif, itu membutuhkan sebenarnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi supaya jalan. Jadi kalau dulu itu Barat itu bisa lama demokrasinya jalan, kayak sekarang yang nggak sampai ribut karena ada kolonialisme. Jadi ada uang yang bisa diambil dari tanah jajahan. Wah sekarang kan semua udah merdeka, jadi mereka mesti melalui tadi finansial sistem tadi. Nah finansial sistem ini juga karena kasusnya, kalau kita lihat di Amerika kan akhirnya mentok, mereka minta bantuan negara, nah nanti buat bertengkar kayak sekarang ini karena program tadi kan. Jadi Republik misalnya minta uang itu untuk bail out, si Obama bilang buat healthcare gitu loh. Akhirnya mereka ribut di soal siling segala macam sampai kita lihat si SBY datang bercapek-capek di Bali, bosnya kan ada. Jadi bosnya dong. Bosnya SBY nggak datang kan, dia sudah situ dia udah jadi bosnya. Pada misalnya, ini organizer di Bali itu dijagain PO-nya sama. PO-nya mama atau mendatang. Jadi maksudnya kalau kita ulangin keadaan, kalau kita rekapitulasi keadaan ini, sebenarnya yang saya mau katakan tadi secara gampang tadi bahwa demokrasi kita ini sudah betul-betul hanya prosedural, betul-betul. Jadi ini pilar demokrasi yang harus ada hingga itu bisa disebut demokrasi, yaitu civil society yang kuat. Yang tadi oleh Pak Darto bilang ada middle class gitu. Sebenarnya itu civil society lah, ada masyarakat madani yang kuat, nggak usah ekonomi yang terlalu kuat, tapi mampu aja mengatasi mengeluarkan aspirasinya secara murni, secara clear gitu loh, hingga
hingga menakutkan orang. Jadi misalnya begini, kalau di barat itu civil society itu anak-anak muda itu mereka yang menentukan agenda. Jadi mereka bilang begini, siapapun boleh punya partai, tapi kalau mereka nggak mengagendakan maunya kita anak muda, pasti dia nggak menang, karena anak muda nggak milih dia. Nah anak muda itu apa? Gender, misalnya gitu, peace, lingkungan. Jadi anak mudanya itu nggak, walaupun nggak demo, mereka membuat agenda. Kalau anak muda kita yang hadir di sini semua otaknya saya kira gimana mau ngakalin caleg sama duit. Gimana ngakalin orang supaya milih gua ngasih orangnya, itu aja otaknya. Tidak tahu walaupun saya interview. Nggak ada mereka itu. Kita civil society kita yang mesti dikte partai-partai ini dengan misalnya kita bilang agenda kita tuh maunya, misalnya kita maunya apa itu mesti partai mana nanti yang mengagendakan itu janji, nanti itu partai itu yang kita pilih. Karena kami misalnya anak muda ini dalam demografi mayoritas gitu loh, nggak masalah, nggak akan keluar cita-cita sebetulnya. Civil society yang kuat. Kedua, yang saya katakan tadi, pers yang kuat. Pers kita ini semua abal-abal dikuasai oleh Ical, Tanu, kita lihat aja sebutin namanya beberapa orang. SBY ngomong apa aja masih dipimpin sampai mau gila dia. Dia ngomong apa aja, dibilang begini, dia ngomong gila. Jadi itu nggak ada. Ketiga, hukum sebagai perangkat demokrasi yang sejati. Tanpa hukum, lihat aja yang paling tadi menurut Pak Sidarto MK. Mana? Saya nggak bisa bayangin, karena semua saya dengar dari Saudara Mulyana, pilkada kita ini 80% melalui MK putusannya. Jadi ya boleh lebih 80%. Jadi kalau sekarang wasitnya ketahuan Soko, yang kalah bener pun akan bilang saya dulu kalah dikalahin gitu. Kita ganti rugi, gimana ini? Saya nggak bisa bayangin. Gimana semua? Keempat, setelah hukum pers, partai yang benar, partai kita satu, termasuk partainya Pak Sidarto, kursinya aku. Jadi di pusat dia musuh SBY, nanti di kabupaten dia jual sama PKS, nanti di kabupaten dia musuh PKS. Gimana kita nerangin ini Pak Sidarto? Gimana kita mau bikin polisi? Di sini Demokrat jual nama PDI, di sana dia musuh PDI, di sini dia jual sama PKS, besok dia sama Gerindra dari sono. Jadi karena selama nggak ada partai yang dominan, selama nggak ada partai yang mampu, yang memang isinya juga mestinya partai itu kalau dibaca textbook ya, isinya juga mesti kalau ada kayak di polisi Pak Sidarto. Jadi kalau ada 7 jenderal mesti ada mungkin 70, nggak tahu berapa banyak kolonel gitu, perwira menengahnya. Kalau sekian persen mesti ada perwira pertamanya itu sekian lagi, baru prajuritnya sekian. Kalau semuanya jenderal atau semuanya prajurit, ya gimana mau jalan partai itu gitu. Jadi kalau kalau kita lihat 4 ini nggak ada, ya gimana kita ngomong demokrasi sebenarnya gitu. Jadi kalaupun ada demokrasi yang kita ucapkan ini demokrasi prosedural, ya saya katakan tadi sudah ketahuan, udah 3 kali sih, jadi udah ketahuan ya. Keempat ini juga pasti begitu-begitu aja, nggak lebih nggak kurang. Jadi ya kita tinggal cari survei yang benar sebenarnya Pak ya, cek yang benar, survei yang benar, udah itu tadi wani biro yang benar gitu loh ya kan, tambah sogokan yang benar, kalau perlu ke MK pasti udah bisa dilihat hasilnya Pak. Jadi apa yang kita mesti bicarakan, dan tapi programnya nanti pasti itu juga, nggak ada urusan sama apa nih. Jadi tetap kan subsidi, naikin pajak, tambah utang, muter-muter situ aja, nggak ada urusan. Nah, yang pintar tadi, yang pintar-pintar nih, Pak Darto, ya kayak Nasarudin, kayak siapa ya, ngopet aja terus ya kan. Yang bodoh ya masuk penjara ya kan. Jadi apa yang kita mengharapkan dari 15 tahun pengalaman demokrasi kita? Jadi dulu saya sebenarnya Pak Darto ya, waktu Malari itu, waktu saya lawan-lawan Soeharto yang otoriter itu saya agak bohong cerita bahwa demokrasi liberal itu jahat, jelek gitu. Yang tahun 55 atau 58. Sekarang jangan ada benarnya tuh kritik-kritik bahwa demokrasi liberal itu dulu brengsek gitu.
Tapi itu kan kita nggak pernah sama-sama ngalamin. Tapi yang saya alami dalam 12 tahun ini demokrasi kita liberal ini pasti juga, nggak ada ini. Jadi sekarang ini DPR yang udah ketiga kali ini mereka udah begitu pinternya, begitu kuatnya. Mereka udah rebut Pak Darto yang paling jahat pada proses seleksi itu Pak Darto. Mereka sudah bisa akal-akalan dalam seleksi ini. Mereka udah ngakalin, kita dan ngakalin diri mereka. Kita udah ngerti nih. Jadi lu mau BPK, lu aja pura-pura pensiun, nanti gue pilih lu gitu. Lu mau jadi ketua hakim Mahkamah Agung, lu pura-pura pensiun kita pilih lu gitu. Mau MK, begitu juga. Mau kaji, mau KPU, semua mereka. Karena memang udah jago-jago mereka loh. Nanti kalau kita serang, lihat yuk, benar kok proseduralnya gitu loh. Bisa kok. Padahal kan, kalau kita lihat MK di mana-mana itu kan, maksudnya orang bikin MK itu supaya seluruh sistem itu ada check and balance gitu. Jadi struktur itu betul-betul nggak bisa didominasi oleh satu kekuatan pun. Walaupun betapa supaya jadi bukan efektivitas yang penting, tapi perasaan kekuatan kebersamaan. Jadi maksudnya demokrasi itu kalau dia pikir kalau ada pemilihan umum, presiden yang dipilih itu dipilih oleh rakyat, presiden itu kan berani sama rakyatnya, karena dipilih itu bukan CSB ini, udah dipilih rakyat, dia malah takut sama rakyat, takut sama partai malah jadi dimaki-maki. Jadi mestinya kan kalau kita dipilih oleh 70% oleh rakyatnya, kita berani dong, orang lawan kita lawan lagi aja kan gitu. Kan ini enggak. Jadi maksud saya kalau kita lihat dengan keadaan sekarang ini, apa yang akan kita hadapi menjelang 2014 ini nggak akan lain pengulangan keadaan sekarang, di mana akan terpilih. Kalau jadi, moga-moga nggak jadi pemilu ini. Tapi kalau jadi pemilu ini akan begini-begini aja. Yang saya katakan tadi udah jelas 50% dari anggota DPR yang lama ini nongol lagi, kita lihat mukanya di TV dan benci ya kan. Ditambah lagi calon orang nggak beres semua ya kan. Sama aja kayak begitu. Ya kan, terus kita mau ngapain lagi kita? Negaranya akan modeling through itu akan kayak begini aja, jalan terus. Semua masing-masing nggak peduli, nanti orang-orang yang punya duit akan dengan uangnya itu akan lebih dominan dari kita semua. Karena dia punya uang, dia akan bisa bikin program apa aja gitu loh. Dan kita memang miskin, butuh duit ya kita akan dukung mereka. Jadi bagi saya kalau kembali kepada diskusi kita hari ini, temanya ini mengenai demokrasi prosedural ini, memang saya kira kita mesti jujur, saya mengatakan bahwa dengan ini memang kita mesti anggap ini sudah dibajak, disandera, sudah bukan lagi oleh kekuatan-kekuatan yang sekarang ini mempunyai uang dan memang duduk di situ gitu. Jadi yang paling utama menurut saya, mereka sudah menguasai proses seleksi. Proses seleksi ini udah, padahal ini paling penting. Kalau seleksinya itu masih bebas, masih kayak gitu, kayak saya bilang tadi, kalau di Prancis itu MK-nya itu 3 itu bekas presiden, cuma 3 orang yang bekas. 3 itu bekas presiden, jadi orang tahu nggak masih bisa. Dan dia masih mikirnya benar gitu. Kalau kita kan mula-mula masih benar MK dulu, makin hari ijazahnya juga gua kira UI juga bukan gua mau besarin UI gitu, tapi makin hari makin dari universitas yang enggak gitu. Jadi gimana? Kalau kita mau jujur ya. Jadi kalau itulah saya katakan tadi, apapun ya kita harapkan, walaupun ini jadi di 2014 kata Pak Sidarto tadi, dia tetap menggarisbawahi pasti nanti cuma ada ceritanya pernah ada republik yang tidak. Artinya jangan sampai sejarahnya bilang begitu. Iya, karena kan udah ada tanda-tandanya, kalau nggak jelas itu. Jadi saya sih kira kalau 2014 ada pemilihan umum, ada presiden, bukan berarti kita akan aman. Pasti kalau baru itu ribut lagi di 2014. Kalau lolos di 2015 ya ribut. Kalau lolos di 2016 nya nggak mungkin. Dan kelihatan juga yang saya katakan tadi, pembangunan kita karena pertumbuhan ekonomi juga menurun karena keadaan begini. Jadi itu nggak ada yang biayai demokrasi ini. Kalau demokrasi ini nggak dibiayai, berhenti sendiri. Berhenti aja. Shutdown, bukan government-nya, tapi sistem kita ini. Jadi saya kira itu aja tambahan dari saya. Terima kasih.